Yang pertama ini, namanya Fatimah. Ia seorang mualaf Italia yang sukses angkat busana muslimah, seorang pengusaha asal Italia, Fatima Asma Paciotti, telah mengangkat mode busana muslim di negaranya. Merchandise unik dari Fatima Shop miliknya pun dirancang untuk menarik perhatian berbagai kalangan, terlepas dari latar belakang mereka. Mode busana muslim yang dikembangkannya tidak lepas dari langkah Fatima untuk memeluk Islam. Fatimah memutuskan untuk masuk Islam pada 2005 lalu. Awalnya, dia kesulitan untuk mencari pakaian yang nyaman yang sesuai dengannya sebagai muslimah. Tidak mudah untuk menemukan pakaian yang mencerminkan gaya pribadi dan keyakinan mereka sebagai muslim di Italia. Momen inilah yang mendorong Fatimah untuk mendirikan usaha pakaian muslim. Butik fashion muslim yang didirikannya berangkat dari kebutuhan akan pakaian cantik dan berkualitas tinggi untuk wanita seperti dirinya. Saya hanya menemukan pakaian berkualitas buruk, yang juga mahal. Mereka tidak bertahan lama, dan kadang-kadang mereka merasa tidak nyaman, kata pengusaha berusia 55 tahun itu kepada HuffPost Italia. Awalnya, dia memulai usaha kecil dengan menjual pakaian muslim tersebut di Facebook. Ketika bisnisnya semakin populer, Fatimah kemudian mendirikan sebuah butik fashion kelas atas bagi muslimah yang diberi nama Fatima Shop. Toko miliknya bahkan menjadi terkenal lantaran lokasinya yang terletak di Cantu di Provinsi Como. Seperti diketahui, Provinsi Como adalah wilayah di mana wali kota yang terpilih pada putaran pertama pemilihan umum berasal dari partai politik sayap kanan jauh. Delik-delik terkenal karena kampanye kerasnya melawan migran, yang sebagian besar dari mereka adalah muslim. Partai ini juga telah menentang keberadaan masjid atau ruang ibadah yang dibuka untuk Ramadan. Kota ini juga merupakan tempat dari politisi lokal Nicola Molteni melancarkan serangan melawan perempuan yang memilih mengenakan jilbab di tempat-tempat umum. Jurnalis Elisabetta Invernizzi, yang menulis artikel tentang Fatima, tertarik pada cerita itu lantaran butik Fatima berpusat di Como, tempat dia dilahirkan. Kisah Fatima tersebut setidaknya telah mengganti stereotip tentang muslimah dan berjilbab. Elisabetta berharap kisah Fatima juga akan mendorong debat serius tentang politik di Italia dan menumbuhkan rasa ingin tahu tentang mode dan tradisi Islam. Partai-partai sayap kanan, pada saat ini dalam sejarah, memiliki banyak dukungan. Muslim adalah salah satu dari banyak kambing hitam, ujarnya. Fatimah mengungkapkan, reaksi dari para pembaca di Italia juga terpecah atas tulisannya tentang Fatimah. Menurutnya, beberapa orang berharap Fatima Shop gagal dan percaya, secara tidak benar, bahwa mengenakan jilbab membebankan atas semua wanita muslim. Sementara itu, yang lain justru menyambut baik toko tersebut. Akan tetapi, Fatimah justru mengatakan bahwa dia perlahan-lahan memenangkan hati dan pikiran tetangga barunya itu. Bahkan mereka yang awalnya khawatir tentang keberadaan toko pakaian muslim miliknya. Kisah menarik yang kedua, ada seorang tentara Rusia tengah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dibantu oleh Mufti Republik Chechnya Salah Meziv. Seorang tentara Rusia dikabarkan telah memutuskan untuk memeluk Islam dan menjadi mualaf. Tentara ini diketahui tengah bertugas di Aleppo, Suriah. Berita tersebut dilansir oleh salah satu media Rusia Vlyat.ru. Dalam cuplikan video yang disiarkan saluran televisi Grozny TV, tampak seorang tentara Rusia mengucapkan 2 kalimat syahadat dibantu oleh Mufti Republik Chechnya Salah Meziv yang saat itu tengah melakukan kunjungan persahabatan ke Aleppo. Delegasi dari Republik Chechnya melakukan kunjungan persahabatan ke Suriah atas perintah pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov. Selain Meziv, Wakil Majelis Rendah Parlemen Rusia, Duma, Adam Delihanov turut hadir sebagai salah satu delegasi. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Chechnya sepakat akan membangun kembali Masjid Agung Aleppo beserta menaranya yang hancur akibat perang. Yang ketiga ini, Roman Vitolsky, bule asal Moskow Rusia saat mengucap 2 kalimat syahadat dibimbing TGB Muhammad Zainul Majdi di Masjid Hubul Watan Islamic Center Mataram. Seorang warga negara asing asal Rusia memilih menjadi mualaf ketika berada di Pulau Lombok. Bule kelahiran Moskow ini mengucap 2 kalimat syahadat dalam masjid tersebut. Ini adalah keinginan beliau untuk masuk Islam. Sepenuhnya keinginan beliau dan kita semua akan menjadi saksi, ucap TGB di hadapan para jamaah yang hadir dan diamini Roman. Ia juga menegaskan kembali jika keinginan Roman memeluk Islam tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga ia bisa melanjutkan membimbingnya mengucap 2 kalimat syahadat. TGB pun meminta Roman mengikuti ucapannya. Bismillahirrahmanirrahim, ucap TGB diikuti Roman. Tentang ucapan syahadat, sambung TGB juga diikuti Roman. TGB membacanya 3 kali diikuti Roman dengan perlahan. Dengan diucapkannya 2 kalimat syahadat tersebut,
maka Roman Vitolski resmi memeluk agama Islam. Dengan ucapan bahasa Inggris TGB juga mendoakan pria tersebut untuk selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah, serta istiqomah menjalankan tentuan dan syariat Islam, termasuk kita semua. Doanya, kehadiran Roman menjadi perhatian para jamaah yang hadir mengingat asalnya dari Rusia. Diketahui, negara Rusia saat ini menjadi perbincangan dunia, menyusul keputusan Presiden Vladimir Putin melakukan invasi ke Ukraina dengan alasan tertentu. Di saat negaranya berperang, Vitolski memilih memeluk agama Islam dengan bimbingan mantan Gubernur NTB 2 periode TGBM Zainul Majdi. Ini menjadi yang kesekian kalinya TGB membimbing warga negara asing masuk Islam di Masjid Hubul Watan Islamic Center. Sebelumnya, ia juga membimbing warga Rusia lainnya Alexandra Ruban atau Sasa menjadi seorang mualaf. Darah asal Rusia itu mengucapkan kalimat syahadat tanggal 19 Februari tahun 2021 lalu. Bedanya dengan Sasa, proses mualaf Roman Vitolski ini juga disaksikan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah serta jamaah pengajian Isra Miraj yang hadir. Yang keempat, yaitu seorang pendeta Rusia bernama Vladimir Ugryumov. Masuk Islam setelah menghabiskan 15 tahun sebagai pendeta di gereja Ortodoks. Sebuah peristiwa terjadi padanya yang secara keseluruhan telah mengubah hidupnya. Kisah Vladimir Ugryumov, seorang pendeta di gereja Ortodoks menjadi mualaf dimulai ketika seorang gadis Kristen masuk Islam. Seorang gadis yang dulu tinggal tak jauh dari tempat tinggal sang pendeta. Langkah mualaf sang gadis tak kalah menarik perhatian Vladimir Ugryumov. Sang pendeta pun mulai mempelajari Islam. Untuk mengetahui alasan yang mendorong banyak orang meninggalkan Kristen dan memeluk agama Islam, banyak hal orang meninggal agamanya yang dahulu menuju Islam. Setelah dipelajari dan direnungi tidak masuk akal. Misalnya konsep Tuhan yang diyakini orang Kristen juga tidak bisa diterima oleh akal sehat, ungkapnya. Vladimir Ugryumov juga menyebutkan perasaannya saat mendengar azan pertama kali di Turki sebelum masuk Islam. Saya merasakan perasaan istimewa ketika mendengar azan, seolah-olah jiwa saya ditarik ke masjid. Tetapi saya telah menjadi pendeta selama 15 tahun, dan telah melayani di gereja yang berbeda. Jadi saya tidak mengikuti jiwa saya saat itu. Tetapi kemudian saya ke masjid, memutuskan untuk pergi ke Mekah dengan berjalan kaki. Katanya, salah satu anggota gereja tempat pendeta itu berasal mengatakan bahwa semua orang menghormatinya dan sangat mencintainya. Tetapi sesuatu terjadi padanya yang membuatnya meninggalkan gereja dan masuk Islam. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, pendeta Vladimir Ugryumov tahu bahwa agama ini adalah agama monoteisme murni, dan itu adalah agama semua nabi. Jadi dia meninggalkan pelayanannya di gereja sepenuhnya, masuk Islam dan memutuskan segera setelah itu berangkat haji dengan berjalan kaki. Setelah masuk Islam, pendeta Vladimir Ugryumov mengubah namanya menjadi Said Muhammad. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.